Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya, dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh dari dunia militer. Ia merupakan prajurit yang benar-benar sumpah setia kepada negaranya, benar-benar setia terhadap janji-janjinya kepada komandannya. Bahkan ia tidak menyerah. Setelah 30 tahun perang selesai, ia terus bergerilya di hutan hingga akhirnya ditemukan oleh aparat berwenang. Siapa dia? Dia adalah Teruro Nakamura. Oke. Saudara, menceritakan tentang kisah Nakamura tidak lepas dari salah satu wilayah di Indonesia yang bernama Pulau Morotai yang berada di Kepulauan Maluku. Waktu itu sebagian besar bentang pulau masih tertutup hutan lebat. Dataran Doroba di barat daya Morotai adalah yang terbesar dari beberapa dataran rendah di pulau tersebut. Sebelum pecah perang, Morotai dihuni oleh kurang lebih 9.000 penduduk dan belum dikembangkan secara komersial. Pulau ini merupakan bagian dari kekuasaan Hindia Belanda yang diperintah melalui Kesultanan Ternate. Kemudian Jepang menduduki Morotai di awal tahun 1942 selama kampanye Hindia Belanda. Tetapi Jepang tidak menempatkan pasukannya di Morotai ataupun mengembangkannya. Dan pada awal tahun 1944, Morotai muncul sebagai wilayah yang penting bagi Kekaisaran Jepang ketika mulai mengembangkan pulau-pulau di Halmahera sebagai titik fokus untuk mempertahankan wilayahnya di sekitaran Pasifik dan sebagai pendekat ke wilayah Filipina. Pada bulan Mei 1944, Divisi ke-32 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang tiba di Halmahera untuk mempertahankan pulau dan 9 landasan udara yang ada di tempat itu. Divisi ini telah mengalami kerugian besar yang ketika konvoi membawanya dari Cina diserang oleh kapal selam Amerika Serikat. 2 batalion dari Resimen Infanteri ke-32 Divisi 211 awalnya dikerahkan ke Morotai untuk mengembangkan sebuah landasan udara di daratan Doroba. Namun, kedua batalion tersebut ditarik ke Halmahera pada pertengahan Juli ketika landasan tersebut ditinggalkan karena masalah drainase. Pada bulan Juli 1944, Jenderal Douglas MacArthur, Komandan Southwest Pacific Area, memilih Morotai sebagai lokasi untuk pangkalan udara dan fasilitas angkatan laut yang diperuntukkan untuk mendukung pembebasan di Mindanao. Jenderal Douglas MacArthur lebih memilih Morotai ketimbang Halmahera karena menurut perhitungan militer dia, Morotai lebih memungkinkan untuk dipertahankan dan dijadikan sebagai pangkalan militer. Pertempuran antara Jepang dan pasukan Amerika Serikat terjadi pada tanggal 15 September 1944 menjelang akhir dari Perang Dunia Kedua. Pertempuran dimulai ketika tentara Amerika Serikat yang berkoalisi dengan Australia mendarat di Morotai bagian barat daya, dan jumlah tentara yang menyerang jauh lebih banyak ketimbang pasukan Jepang yang bertahan. Sementara bantuan Jepang mendarat pada bulan Oktober dan bulan November. Akan tetapi kekurangan persediaan untuk menyerang sekutu, dan pertempuran terus berlanjut hingga akhirnya akhir perang dengan tentara Jepang menderita korban yang cukup besar. Beberapa prajurit Jepang yang ada di Morotai pada waktu itu masih terus bertahan dan mereka menolak menyerah, dan sebagaimana kita ketahui bahwa prajurit-prajurit Jepang merupakan prajurit-prajurit yang benar-benar memegang militansi yang tinggi. Mereka lebih baik mati, mereka lebih baik terbunuh ketimbang harus menyerah kepada musuh. Dan salah satu prajurit yang benar-benar memegang teguh doktrin tersebut adalah Teruro Nakamura yang saat itu baru berusia sekitar 20 tahunan. Dan Teruro Nakamura baru berhasil ditemukan 30 tahun kemudian setelah Perang Dunia usai, tepatnya pada tanggal 18 Desember 1974. Selama bersembunyi di tengah hutan Morotai,
Nakamura ini menjalin hubungan pertemanan dengan salah satu warga di sana, kita sebut saja Pak Baikoli, dan mereka berteman cukup baik. Sempat diceritakan bahkan beberapa kali Pak Baikoli membawakan makanan ataupun daging untuk diantar kepada Nakamura. Namun sebelum Pak Baikoli meninggal, Pak Baikoli ini mewasiatkan kepada anaknya yang bernama Luther bahwa ia bersahabat dengan salah seorang prajurit Jepang yang masih bertahan di Pulau Morotai. Dan seperti ayahnya, Luther pun melanjutkan hubungan pertemanan dengan Nakamura. Namun pada tahun 1974-an, Luther merasa bahwa ia sudah tua dan mungkin usianya tidak akan lama lagi. Ia sangat khawatir akan masa depan nasib dari temannya Nakamura. Oleh karena itu kemudian ia melapor kepada aparat setempat bahwa ia berteman dengan prajurit Jepang, dengan satu orang prajurit Jepang yang masih bertahan sejak akhir Perang Dunia II. Dan setelah aparat setempat menerima laporan dari Luther tadi, kemudian dibentuklah tim yang beranggotakan 20 orang yang bertugas untuk menjemput Nakamura. Dan tim mengetahui bahwa karakteristik dari prajurit Jepang yang tentu tidak akan mungkin percaya begitu saja, maka tim menyiapkan skenario bahwa saat nanti bertemu dengan Nakamura, maka tim akan menyanyikan lagu kebangsaan negara Jepang, yaitu lagu Kimigayo, dan tim akan mengibarkan bendera Jepang juga bendera Indonesia, serta menunjukkan kepada Nakamura foto Presiden Republik Indonesia waktu itu, Presiden Soeharto, dan juga Perdana Menteri Jepang. Kemudian tim bermalam, dan pada esok harinya tim penjemput kembali bergerak mencari Nakamura. Dan setelah beberapa saat berjalan, tim menemukan gubuk persembunyian yang diduga itu merupakan tempat kediaman Nakamura. Dan pada waktu ditemukan, sayangnya Nakamura sedang tidak ada di situ. Kemudian tim pun bersembunyi di sekitaran gubuk, dan setelah tim menunggu cukup lama di sekitaran gubuk Nakamura, akhirnya Nakamura pun datang. Dan seperti yang telah disiapkan sebelumnya, ketika Nakamura datang, kemudian tim mengepung gubuk tersebut. Ia mengepung Nakamura sambil menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, yaitu lagu Kimigayo, serta mengibarkan bendera Jepang. Nakamura yang melihat kejadian di sekitarnya, alih-alih dia melawan ataupun berusaha melarikan diri, ia malah berdiri tegak, sikap sempurna, hormat kepada benderanya, yaitu bendera negara Jepang. Dan dia berdiri sikap sempurna mendengarkan lagu Kimigayo yang dinyanyikan oleh tim penjemput. Salah seorang anggota tim yang fasih berbahasa Jepang kemudian berbicara kepada Nakamura dalam bahasa Jepang. Ia menyampaikan informasi bahwa perang telah usai sejak 29 tahun yang lalu. Jepang sebagai negara yang dibela Nakamura juga kalah dalam perang tersebut oleh sekutu. Ia juga menginformasikan kepada Nakamura bahwa Pulau Morotai saat itu adalah daerah merdeka dan bergabung dengan negara yang bernama Negara Indonesia. Kemudian tim menunjukkan foto Presiden Soeharto sebagai kepala negara Indonesia saat itu, dan tak lupa menunjukkan pula foto Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka sebagai kepala pemerintahan Jepang. Salah satu anggota tim yang ikut serta dalam penjemputan tersebut menceritakan bahwa kondisi Nakamura saat ditemukan, ia hanya memakai baju yang terbuat dari karung goni. Tubuhnya memang tidak terlalu kurus, tapi ia berperawakan tinggi dan terawat. Setelah sampai di Jakarta, ia diserahkan ke Kedutaan Besar Jepang. Pada awalnya Nakamura ingin dikembalikan ke Jepang, namun ia terhalang masalah administrasi karena ternyata diketahui bahwa Nakamura hanya seorang pasukan sukarela atau wajib militer pasukan Jepang dari Taiwan. Akhirnya Nakamura pun dibawa ke Taiwan,
bertemu dengan keluarganya yang masih ada di Taiwan. Saudara, jika kita mendengar kisah Nakamura, maka kita akan mengetahui betapa teguhnya pendirian seorang prajurit. Ia benar-benar memegang teguh sumpah setianya kepada negara hingga dalam kondisi apapun. Dan Jepang ternyata tidak hanya memiliki satu prajurit yang loyal dan setia seperti Nakamura. Sebelum Nakamura, ada prajurit Jepang veteran dari Perang Dunia Kedua yang bertahan hingga perang selesai, yaitu Letnan Hiro Onoda. Ia bertahan sejak Desember 1944 hingga Maret 1974 di Pulau Lobang. Ceritanya pun hampir sama seperti Nakamura, bahkan kisah Onoda ini diangkat ke dalam sebuah film. Bagi Anda yang belum menyaksikan filmnya, silahkan cari di kanal-kanal YouTube. Demikianlah pembahasan dari saya. Apabila ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan ataupun tidak tepat, mohon dikoreksi karena saya juga sama-sama belajar. Kebetulan memang saya cukup senang dan sering mengikuti cerita-cerita sejarah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.